Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pelajaran yang bersama-sama kita telah mulai pada Rabu yang lalu, membahas sebuah kitab yang sangat agung, Risalah Nafisah, sebuah tulisan yang sangat berharga dari salah satu ulama, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, atau yang lebih kita kenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana kitab yang akan kita bahas seperti yang sudah kita sampaikan minggu lalu, yaitu salah satu kitab beliau, risalah beliau. Sebenarnya ini bukan kitab yang tebal. Ini adalah salah satu risalah tipis yang insyaallah kita mudah-mudahan dengan pertolongannya akan menghabiskan dalam beberapa pertemuan. Ini adalah kitab dengan judul Qawaidul Arba' atau Qawaidul Arba'ah. Yaitu di dalamnya kita akan mendapati 4 kaidah mengenai tauhid dan juga kesyirikan. Jadi kita akan mendapati di dalamnya apa itu tauhid, kemudian kita juga akan mengetahui lawannya daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Pada minggu lalu kita telah membahas, sedikit kita mengulang beberapa faidah yang kita dapatkan yang telah kita baca pada minggu lalu. Di antaranya bahwasanya Syekh At-Tamimi memulai risalah beliau dengan sebuah doa, dan sebelum doa tersebut beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ibtidaan di kitabillah, yaitu mengikuti kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa tulisannya, beberapa persunatannya, Rasulullah SAW memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau rahimahullah Syekh memulai risalahnya atau tulisannya dengan juga mengikuti ibtidaan dengan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh juga memulai dengan doa untuk para penuntut ilmu, untuk para pembaca,
untuk para orang-orang yang ingin mengambil faedah dari tulisan beliau, yaitu sebuah doa yang agung. Kita ulang lagi bacakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya yang mendapatkan doa dari Syekh rahimahullah. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Rabb Arsy yang agung an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk melindungi kamu wahai para pembaca di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina kunta, dan saya melanjutkan doanya agar engkau wahai para pembaca, wahai para penuntut ilmu, dijadikan mubarakan aina kunta, yaitu berkah dimanapun kau berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan kamu mimman idza utiya syakar, tatkala diberi dia bersyukur. Jadi tatkala Allah memberikan rezeki atau kenikmatan dia bersyukur, tidak kufur. Wa idza batuliya sabar, dan tatkala diberi cobaan sabar, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, kemudian tatkala dia berbuat salah, berbuat dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi thalatha ulwan sa'adah. Kata Syekh, tiga perkara ini adalah hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Itu salah satu doa Syekh memulai risalah beliau dengan mendoakan para penuntut ilmu. Kemudian juga di antara hal-hal yang kita ambil pada pelajaran yang lalu, Syekh memulai doanya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Jadi di antara adab-adab berdoa yang bisa kita praktekkan itu kita memohon atau berdoa dengan menyebutkan Asmaullah, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga poin selanjutnya yang kita ambil dari pelajaran yang lalu, bahwasanya Syekh itu seorang muallim al-haqiqi, yuridul khair bi kullatihi. Jadi Syekh itu adalah seorang pengajar yang hakiki. Beliau mendoakan muridnya, mendoakan kebaikan bagi muridnya. Jadi seorang muallim itu hendaknya menginginkan ilmu yang diajarkan kepada muridnya itu bermanfaat dan juga menjadi kebaikan bagi murid-muridnya. Kemudian juga kita telah menyebutkan bahwasanya ada 3 mafatih atau anawin as-sa'adah. Dan setelah kita sebutkan bahwasanya idza utiya syakar, apabila seorang hamba itu diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, tatkala dicoba, diberikan cobaan dia bersabar. Kemudian juga wa idza adnaba istighfar, tatkala dia berbuat dosa dia langsung kembali, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa poin yang mungkin kita dapat ulang dan kita sebutkan lagi pada pertemuan kali ini. Kemudian kita melanjutkan. Jadi kita belum sampai masuk ke 4 kaidah dari kitab ini ya. Jadi kita masih berada dalam muqaddimah atau pembukaan dari kitab ini, yaitu kitab Qawaidul Arba'. Kita belum masuk ke kaidah pertama. Kemudian melanjutkan jadi beliau meneruskan rahimahullah, beliau Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan pada tulisannya, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. Nah, di sini Syekh menganjurkan kita untuk al-hathu ala ta'allum, yaitu untuk kita i'lam, pelajarilah, ketahuilah, anjuran untuk belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah
maka ilmuilah, maka ketahuilah bahwasanya annahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memulai dengan anjuran untuk i'lam, ketahuilah, pelajarilah. Arsyadakallah, beliau melanjutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk melakukan li taatihi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya, kata beliau rahimahullah, annal hanafiyyata millata Ibrahim, bahwasanya agama al-Hanafiyah yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, an ta'budallaha mukhlishan lahud-din, bahwasanya agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya mukhlishan lahud-din, yaitu untuk agar ikhlas dalam beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ini risalah beliau Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian Anda akan bacakan ta'liq atau syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Jadi i'lam arsyadakallah, hadza du'aun minasy-syekh. Kata Syekh Fauzan, ini adalah sebuah doa. Jadi di sini kita melihat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah masih mendoakan para pembaca. Jadi beliau di sela-sela tulisannya tadi di muqaddimah beliau mulai dengan doa. Tatkala melanjutkan risalahnya beliau menyelipkan juga sebuah doa. Hadza du'aun minasy-syekh, kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah sebuah doa yang dibacakan atau dipanjatkan oleh Syekh rahimahullah. Wa hadza yanbaghi lil muallim an yad'u lil muta'allim. Jadi ini merupakan hal yang sewajarnya bagi seorang muallim, pengajar, itu mendoakan muta'allim, muridnya. Kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, wa ta'atullah ma'naha. Jadi ketaatan pada Allah itu maknanya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi beliau mendefinisikan ketaatan itu seperti definisi takwa, yaitu al-imtithalul awamir, yaitu engkau melaksanakan setiap perintah, wajtinabun nawahi, kemudian menjauhi setiap larangan. Annal hanafiyyata millata Ibrahim jalla wa ala amarana nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala amara nabiyyana, memerintahkan nabi kita bittiba'i millata Ibrahim, yaitu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian aku wahyukan kepadamu an ittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian apa itu Hanafiyah? Jadi Hanafiyah itu kita kelompokkan menjadi dua maknanya. Yang pertama adalah makna secara umum atau makna al-'am. Kemudian yang kedua adalah makna al-khas, makna secara khusus. Adapun makna secara umum, al-Hanafiyah itu ulama menyebutkan bahwasanya salah satu maknanya adalah Islam itu tersendiri. Itu secara umum. Kemudian makna secara khusus,
sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam ta'liqnya atau syarahnya. Beliau menyebutkan al-Hanafiyah millatun hanif wa huwa Ibrahim. Itu adalah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus alaihi salatu wassalam. Wal hanifu huwa muqbilun 'ala Allahil mu'rid 'amma siwa. Jadi Hanafiyah itu al-muqbil 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah, mu'rid 'amma siwa, berpaling dari selainnya. Jadi kita menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Hadza huwa hanif. Ini adalah pengertian al-hanif. Al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kullaha lillah. Jadi kita menghadapkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, dengan hati kita, wa a'malihi, dengan perbuatan-perbuatan kita, wa niyyatihi, kemudian juga niat-niat kita, wa maqasidihi, dan juga maksud-maksud kita, kulliha lillah atau kullaha lillah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid amma siwa, kemudian berpaling daripada selainnya. Wallahu amarna bittiba'i millata Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim." Jadi aku telah jadikan, sebagaimana aku telah jadikan bagi kalian di dalam beragama itu tidak ada kesempitan, millata abikum Ibrahim, yaitu agamanya Nabi kalian Ibrahim. Kemudian wa millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwasanya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Jadi agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu engkau beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, yaitu mengikhlaskan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Hadhil Hanafiyah, itulah yang termasuk Hanafiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Jadi tidak hanya berkata engkau beribadah kepada Allah saja, bal qala mukhlishan lahuddin, akan tapi mukhlishan lahuddin disertai dengan keikhlasan dalam beragama. Jadi ketika kita beribadah itu kita harus dibarengi dengan ikhlas, yakni tajannubus syirk, yaitu menjauhi juga kesyirikan. Li'annal ibadah idza khalataha syirk batalat. Karena suatu ibadah apabila tercampur dengan kesyirikan, itu maka ibadah tersebut akan batal. Syirik akan menghancurkan amalan atau ibadah yang telah dilakukan. Fala takunu ibadah illa idza kanat salamatun minasyirkil akbar wal asghar. Maka tidak menjadi sebuah ibadah illa idza kanat salimatun, kecuali dia selamat dari asyirkul akbar wa syirkul asghar. Jadi syirik itu ada dua macam, yaitu syirik akbar dan juga syirik asghar atau syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kalian illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas. Hunafa, itu dengan yang lurus. Kemudian juga wa hadhil ibadah amarallahu biha jami'al khalqi. Jadi ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan jami'al khalqi, semua makhluknya,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dalam surat Al-Jin, Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." Kemudian, apa itu ibadah? Banyak definisi yang mengartikan makna ibadah. Di antaranya, makna ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Jadi, ibadah itu sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yardah. Setiap yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal a'mali wal aqwal, atau minal aqwali wal a'mal, dari setiap perbuatan dan juga perkataan, al-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Jadi itu adalah salah satu makna dari ibadah. Jadi setiap perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dalam ibadah. Sebagaimana kita kembalikan dengan definisi ini. Wa hadhil ibadah amarallahu biha jami'al khalqi. Jadi ibadah Allah perintahkan kepada setiap ciptaannya. Wa makna ibadah, wa makna ya'budun dalam surat Az-Zariyat, yufarriduni bil ibadah. Jadi makna ya'budun dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknaha yufarriduni bil ibadah. Kata Allah, maknanya adalah yufarriduni bil ibadah, yaitu mengesakanku dalam beribadah. Kemudian juga di antara hikmah dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'buduna Allah azza wa jalla mukhlishina lahud-din. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hafizahullah, beliau masih hidup. Kalau tidak salah beliau salah seorang ulama yang sekarang ada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Fal hikmatu min khalqil khalq, kata beliau, hikmah dari penciptaan hamba, annahum ya'buduna Allah azza wa jalla, yaitu mereka agar beribadah kepada Allah azza wa jalla mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas dalam beragama. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Meskipun memang di antara kita, di antara manusia lalai, minhum man imtathal, mereka di antara mereka melaksanakan hikmah dari penciptaannya, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man lam yamtathil. Akan tapi memang di antara kita umat manusia tidak melaksanakan hikmah dari penciptaan tersebut. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifal hikmah min khalqil khalq wa mukhalifal li amrin wa syar'. Barang siapa yang ya'budu ghairullah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mukhalifan lil hikmah, itu berarti dia telah melanggar dari hikmah penciptaan. Wa mukhalif li amrin wa syar', kemudian juga dia telah melanggar perintah wa syar' dan juga pensyariatan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, siapa itu Nabi Ibrahim? Wa Ibrahim huwa, Nabi Ibrahim alaihissalam, huwa abul anbiya. Jadi beliau diberi julukan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihi, yaitu bapaknya para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim. Itu termasuk kepada keturunan Nabi Ibrahim. Fakulluhum min dzurriyyati. Jadi nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu kulluhum min dzurriyyati, semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Walihada qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab, dan kami telah jadikan dari keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwata wal kitab, yaitu para nabi dan juga kitab. Fakulluhum min bani Israil, jadi mereka itu semua dari kalangan bani Israil, hafidu Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim alaihimussalam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyat Ismail, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi semua para nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunannya beliau alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Takriman lahu, sebagai kemuliaan bagi Nabi Ibrahim. Jadi Allah jadikan semua keturunan Nabi Ibrahim itu adalah para nabi, takriman lahu, sebagai kemuliaan baginya alaihissalam. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim imaman linnas, imamnya umat manusia. Yakni qudwah, jadi beliau itu adalah suri tauladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku telah menjadikan kamu wahai Nabi Ibrahim lin-nasi imama, bagi manusia itu sebagai imam, yakni qudwah, yaitu teladan, suri tauladan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummah, sungguhnya Nabi Ibrahim itu ummah, yakni imaman yuqtada bih, yaitu seorang imam yang yuqtada bih, itu diikuti atau dicontoh. Fa Ibrahimu da'an nas ila ibadatillah, jadi Nabi Ibrahim itu dakwahnya menyeru kepada manusia ila ibadatillahi azza wa jalla, yaitu untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ka ghairihi minan nabiyyin, seperti yang lainnya juga para nabi, itu dakwahnya adalah menyeru kepada ibadatullah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan menjauhi pembatalnya dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kullul anbiya da'awun nasa ila ibadatillahi wa tarku ibadati ma siwa. Jadi dakwanya para nabi itu menyeru kepada semua manusia ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Jadi itu dakwahnya para nabi. Dakwahnya adalah satu, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasulah, seorang rasul, an i'budullah, agar beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan juga agar menjauhi taghut. Kemudian selanjutnya melanjutkan dari muqaddimah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau melanjutkan, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka apabila engkau telah mengetahui anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, jadi setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita li'ibadatihi, itu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, kata beliau rahimahullah, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, ketahuilah bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadah, tidak dinamakan sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah, seperti halnya juga salat, la tusamma shalah, tidak dikatakan salat illa ma'at taharah, kecuali dengan taharah.
yaitu bersuci. Jadi ibadah itu harus disertai dengan tauhid. Tidak bisa kita campurkan atau kita masukkan di dalamnya kesyirikan. Karena itu adalah sebagaimana salat, karena itu adalah sebuah pembatal dari tauhid, sebagaimana salat. Apabila kita tidak thaharah atau bersuci, maka itu tidak dinamakan salat, tidak diterima salatnya. Fa idza dakhala syirk fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Kata Syekh rahimahullah, fa idza dakhala syirk, apabila masuk kesyirikan fil ibadah, dalam sebuah ibadah, fasadat, maka ibadah tersebut akan rusak, akan tidak diterima. Kal hadath idza dakhala fit taharah, seperti halnya hadath idza dakhala fi taharah, apabila tercampur dalam taharah, bersuci. Misalkan ketika kita sholat, kita tidak dalam keadaan taharah, bersuci, maka tidak diterima sholatnya. Maka sebagaimana hal tersebut, ibadah juga apabila dimasuki di dalamnya kesyirikan, maka tidak diterima tauhidnya, ibadahnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan syarahnya dari muqaddimah di atas, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah, yakni idza arafta min hadhihi al-ayah, yaitu apabila engkau, kata Syekh Shalih Fauzan, mengetahui makna dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal ins. Jadi di firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang sudah kita sebutkan tadi, yang maknanya bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka kita termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu kita dari kalangan al-ins, minal ins, dari kalangan manusia. Dakhilun fi hadhil ayat. Jadi kita termasuk dalam golongan ayat tersebut. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya Allah tidak menciptakan kita abathan, itu sia-sia. Aw khalaqaka litakul wa tashrab faqat. Atau kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk makan dan minum saja, tidak. Jadi setelah kita mengetahui bahasanya kita diciptakan itu ada tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk kesia-siaan, tidak untuk makan dan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya tasrah wa tamrah. Engkau akan hidup di dunia ini. Engkau hidup di dunia ini tasrah wa tamrah, itu bercanda. Lam yakhluquka lihada, bukan untuk ini tujuan penciptaan, kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi bukan untuk makan dan minum saja, kemudian juga bukan untuk bercanda, bersenang-senang, bersenda gurau, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Wala tattasil ila ibadatillah illa bihadhil asya. Jadi kita itu tidak akan sampai kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara ini, yaitu tauhid. Sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk li ajli an ta'buduhu, yaitu agar supaya beribadah kepadanya. Karena apabila kita melakukan hal-hal tersebut, yaitu kita beranggapan bahwasanya kita diciptakan hanya untuk bersenang-senang, makan, minum,
Itu merupakan hadza sya'nu al-bahaim, itu perkara yang Allah fitrahkan untuk bahaim atau hewan peliharaan. Itu adalah kerjaannya hewan peliharaan. Ammal adamiyun, akan tetapi seorang hamba, seorang anak Adam, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka li ghayatin 'azimah, itu untuk perkara yang sangat mulia. Wa hikmatin 'azimah, dan juga hikmah yang sangat agung. Wa hiya ibadah, yaitu untuk beribadah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, qala fa'lam anna al-ibadah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Yang sudah kita sebutkan tadi, ini di antara mukadimah beliau, kama anna as-shalah la tusamma shalah illa ma'a taharah. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu li'ibadatihi, yaitu untuk beribadah, fa innal ibadah la takunu sahihah yardahu Allah Azza wa Jalla illa idza tawaffara fiha syartan. Jadi ibadah itu tidak akan baik, tidak akan benar, tidak akan diridai oleh Allah Azza wa Jalla illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali terpenuhi darinya dua syarat. Yaitu syarat pertama, asyaratul awal, an takuna khalisatan liwajhillah. Jadi sebuah ibadah itu, sebuah amalan itu harus didasari dengan keikhlasan, an takuna khalisatan liwajhillah. Keikhlasan hanya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha syirkun, dan tidak dicampuri di dalamnya kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batalat, akan apabila dicampuri di dalamnya sebuah kesyirikan, maka akan batal ibadah tersebut. Sebagaimana kita telah contohkan, Syekh mithlu taharah, yaitu mengumpamakan taharah, bersuci, tatkala ingin melakukan sebuah ibadah, salat misalkan. Apabila kita tidak bersuci, maka tidak diterima salat kita. Kemudian syarat selanjutnya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ikhlas yang pertama. Kemudian syarat selanjutnya itu al-mutaba'ah, yaitu mengikuti mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyi ibadah lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilah. Setiap ibadah yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilah, maka itu merupakan sebuah kebatilan, wa marfudhah, dan tidak diterima, tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafah. Itu merupakan sebuah hal yang diada-adakan, sebuah perkara baru, bid'ah wa khurafah, keyakinan yang salah, yang rusak. Wa lihadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa amila amalan, beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak dariku, bukan perkaraku, tidak dicontohkan olehku, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, sama maknanya. Maka Syekh Shalih Fauzan melanjutkan syarahnya, fala budda an takuna al-ibadah muwafiqatun lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu harus wajib an takuna al-ibadah muwafiqah, yaitu sesuai dengan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bi istihsanat. Jadi tidak dengan ibadah itu dengan anggapan-anggapan baik dari kita. Kita menganggap perkara ini baik,
kita lakukan padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu akan tertolak. Fala budda fil ibadah min hadaini syartaini. Jadi sebuah ibadah itu harus terpenuhi darinya dua perkara tadi, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'ah, dan juga sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita wajib mutaba'ah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kata Syekh hunaka fala hunaka ahadun, tidak di sana tidak ada satupun makhluk yang wajib kita ikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma ada Rasul fa innahu yuttaba wa yuta' idza ittaba Rasul. Adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikutinya dan mentaatinya apabila idza ittaba Rasul, apabila itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul, akan tetapi apabila dia khalafa ar-rasul, itu khalafa ar-rasul, melanggar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata, maka jangan ditaati. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, kemudian juga taatilah Rasul wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kemudian melanjutkan muqaddimah dari Syekh Muhammad At-Tamimi, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik itu apabila masuk dalam sebuah ibadah, afsadaha, merusaknya, wa ahbatal amal, dan juga membatalkan amalan, wa sara sahibahu min khalidina finnar. Apabila kesyirikan mencampuri sebuah ibadah, itu akan merusaknya, dan jadilah pelaku kesyirikan tersebut khalidina finnar. Itu termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifata dzalik, maka engkau telah mengetahui bahwasanya yang paling penting dari perkara ibadah itu mengetahui hal tersebut. La'allallah yukhallisuka min hadhihi syabakah. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi mendoakan kembali supaya agar kita dijauhkan dari jerat tersebut, yaitu jerat kesyirikan. Wa hiya syirk billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma duna dzalika liman yasha, dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid. Jadi hal tersebut, tauhid dan syirik, akan kita ketahui dengan 4 kaidah yang dzakarahullahu taala fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala telah bahas juga sebenarnya dalam kitabnya. Jadi ini adalah muqaddimah beliau. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kaidah pertama. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.